Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikal. Kali ini kita akan membahas tentang kontraktor atau tukang yang kita pilih untuk membangun proyek kita, baik itu rumah, kos-kosan, gudang, ruko, atau yang lainnya. Nah, kali ini di video ini kita akan belajar caranya supaya kita bijak dalam menentukannya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang optimal gitu. Nah, oke. Kenapa ini hal penting? Jelas ya, karena menentukan keduanya akan sangat berpengaruh pada yang namanya harga. Terutama kalau tukang, jelas ya, kebanyakan harga tukang lebih murah. Nah, namun dalam membangun rumah atau aset yang lainnya ada yang disebut dengan resiko. Kira-kira dengan harga yang murah ini resikonya tinggi atau tidak? Nah, inilah yang membuat kita sangat penting untuk membahas ini gitu. Jangan sampai kita dalam menentukan, kita memilih tukang karena harganya murah, itu hanya karena alasan, contoh selain murah ya, itu tetangga kita, jadi kita percaya aja. Jangan karena alasan seperti itu. Atau si tukang ngomong dia pernah ngerjain proyek-proyek besar, mungkin ikut mengerjakan apartemen, ikut mengerjakan klinik, atau bangunan-bangunan besar yang lain, sehingga kita percaya, oh, tukang itu bisa ngerjain itu kok, jadi ngerjain rumahku pasti bisa. Enggak kayak gitu Bapak dan Ibu dalam menentukan. Jadi enggak kayak gitu. Itu salah besar kalau Bapak dan Ibu menentukan dengan alasan itu. Kenapa? Karena di setiap proyek besar pasti ada namanya kontraktor di sana. Dan pasti ada yang memimpin tukang. Jadi setiap yang dikerjakan oleh tukang itu sudah disusun sedemikian rupa oleh tim sipil dan arsitek, sehingga pekerjaannya rapi. Jadi tidak serta-merta tukang ini bekerja sendiri, enggak. Jadi mereka tetap ada yang mengarahkan, ada yang mentarget, ada yang membimbing supaya bisa mencapai penyelesaian bangunan-bangunan besar itu, kayak gitu. Jadi jangan sampai alasannya seperti itu, karena banyak tukang itu ya, kita bukan bermaksud meremehkan atau menjelekkan, tapi kebanyakan tukang itu kan kayak ada yang mulutnya lamis dan seakan-akan mereka ngomong aku bisa ini, aku bisa itu, aku bisa ini, kayak gitu loh. Tapi endingnya banyak yang bermasalah. Jangankan bangun-bangunan kayak gini, Bapak dan Ibu, memasang keramik biasa sama granit itu tukangnya beda loh, jadi nggak bisa disamakan. Tapi kadang kebanyakan tukang belum pernah ngerjain granit, hanya bisa ngerjain keramik sebelumnya, ngomong bisa ngerjain granit juga. Endingnya apa? Kacau balau banget, kacau banget. Dan endingnya malah nggak karuan, bangunannya acak-adul, nggak bisa memuaskan gitu loh. Banyak klien-klien kita mengalami itu semua kayak gitu. Nah, lalu bagaimana kita menentukan kapan kita menggunakan tukang, kapan kita menggunakan kontraktor? Nah, jadi yang jelas begini ya Bapak dan Ibu, kontraktor itu kan ada nilai tambah yang diberikan. Jika nilai tambah ini tidak Bapak perlukan untuk membangun atau renovasi proyek Bapak dan Ibu, maka gunakanlah tukang. Tapi jika nilai tambah ini diperlukan, maka gunakanlah kontraktor, jangan pakai tukang. Nah, nilai tambahnya itu apa? Oke, kita lihat. Pertama, time dan step. Nah, jadi Bapak dan Ibu, begini, time itu berhubungan dengan, ya ini waktu ya, time itu waktu, step itu tahap-tahap. Jadi pada saat kita melakukan pembangunan, ada waktu-waktu tertentu
yang kita pakai adalah tukang kasar. Jadi contoh pada saat kita galian pondasi, terus pada saat pecah batu, aduk semen. Nah, kita tidak memerlukan tukang yang kerjaannya halus atau sangat rapi. Tidak perlu, yang penting mereka bisa mecah, gali, maka selesai tukang kasar. Dan ini biasanya paling banyak dipakai di 1 sampai tergantung proyeknya ya. Biasanya fase pertama pembangunan itu paling banyak dipakai tukang kasar karena banyak galian, mecah batu dan semacamnya. Kayak gitu. Nanti saya nyebutin 2 tukang aja ya. Ada tukang alus. Nah, tukang alusan ada tukang listrik. Nah, ini tukangnya beda-beda semua. Nah, yang paling banyak kita bahas adalah tukang alusnya nanti. Nah, tukang alus biasanya dipakai pada saat udah masuk di fase pengecatan, misalnya pengecatan atau finishing. Pengecatan tuh bukan pengecatannya aja ya, berarti semen terakhir atau plesteran terakhir itu sudah di tukang alus. Nah, pada saat di tahap ini otomatis tukangnya adalah tukang yang benar-benar rapi pekerjaannya, karena nggak mecah batu lagi atau pengaduk semen lagi, enggak, fokusnya adalah perapian semuanya. Nah, banyak klien itu menggunakan tukang itu semuanya pakai tukang halus, endingnya pada saat mecah batu dan semacamnya harganya mahal. Ini mahal, tukang kasar kan lebih murah ya. Tapi ada klien juga yang ngejar harga murah, semuanya pakai tukang kasar. Endingnya apa? Ya kacau semua. Maksud pada saat pengecatan dan semacamnya pekerjaannya nggak bisa rapi gitu loh. Nah, kadang ada yang kita mix juga pada saat pengerjaannya bersamaan. Nah, klien harus paham kapan menghandle tukang-tukang ini kalau ingin mengerjakan sendiri. Dan ini yang dimainin oleh teman-teman kontraktor. Bahkan untuk mendapatkan tukang alus dan tukang kasar, kita nggak mengambil dari satu kota. Bahkan ada yang kita beda provinsi ngambilnya karena pekerjaannya emang spesialis banget di tempat ini. Tukang-tukangnya tuh bagus untuk penghalusannya. Kalau tukang kasar kita ngambil daerah tertentu. Jadi benar-benar kita optimalkan berdasarkan spesialisasinya mereka. Nah, jika Bapak dan Ibu tidak membutuhkan hal seperti ini, maka kerjakan pakai tukang. Yang maksudnya kerjakan sendiri lah, nggak usah pakai kontraktor. Tapi jika butuh, pakai kontraktor. Oke. Berikutnya, desain dan material. Sering kejadian cerita tuh kayak gini, Bu. Klien itu kan pada saat menjelaskan A, si tukang itu nangkepnya B, kadang nangkepnya C. Jadi mungkin pengen pintunya nanti ditata seperti ini gitu ya. Ternyata mereka buatnya tuh beda lagi, seperti mungkin lebih ketinggian atau kerendahan, atau modelnya nggak seperti ini. Mungkin kalau bikin atapnya kita pengennya kayak gini, ternyata atapnya dari sini, kayak gitu. Atau kita ngomong coklatnya sampai sini, ternyata mereka buatnya sampai sini aja, macam-macam. Dan itu endingnya membuat biaya membengkak karena harus kerja 2 kali, material habisnya lebih banyak, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau dengan kontraktor, semuanya akan didesain sedemikian rupa dahulu. Tukang nggak bisa desain, kebanyakan nggak bisa desain, hampir semuanya nggak bisa desain. Dikit banget yang bisa, hampir kebanyakan nggak bisa. Nah, endingnya apa? Kalau kontraktor kan didesainkan dulu, akhirnya kita sudah tahu, oh Bapak dan Ibu pengennya rumah seperti ini toh. Kita desainkan sedemikian rupa, serapi mungkin. Bahkan kita buatkan video 3D-nya dulu, sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat nanti hasilnya seperti apa kalau dibangun.
di video itu. Nah, setelah itu kita tentukan materialnya. Dengan bangunan-bangunan desain ini, materialnya itu bisa menggunakan level kualitas A, B, C, itu bisa ditentukan. Tentu harga ini yang mempengaruhi harganya nanti, kayak gitu. Nah, dengan sudah menentukan seperti ini, desainnya seperti ini, sehingga Bapak dan Ibu bisa jauh lebih hemat karena mengurangi kesalahan-kesalahan kayak gini-gini tadi, kayak gitu. Sehingga sering terjadi banyak klien itu pada saat menggunakan tukang saja biayanya sering bengkak karena ya salah-salah kayak gini loh. Ini walaupun kecil-kecil, kalau berulang-ulang itu juga habisnya gede gitu loh, banyak. Apalagi kalau salah bahan, ternyata pakai bahan ini aja deh lebih bagus, lebih murah, ternyata udah beli bahan B atau sudah beli bahan C, kayak gitu. Itu kan suatu yang memboroskan. Nah, jika Bapak dan Ibu tidak membutuhkan skill ini dalam proyeknya, maka pakai tukang aja. Tapi kalau butuh, baru pakai kontraktor. Oke, selanjutnya target dan komitmen. Jadi gini Bapak dan Ibu, tukang kebanyakan mereka tidak berani menandatangani namanya SPK atau surat perintah kerja, tidak membuat inilah. Soalnya apa ya, kebanyakan pekerjaannya yang dilakukan adalah langsung eksekusi lapangan gitu loh, tanpa perencanaan di awal yang mendetail. Nah, endingnya apa? Mereka nggak bisa menentukan secara tepat ini project ini selesainya kapan, terus biaya fixnya biaya berapa, biaya fix. Resikonya apa? Emang ada tukang yang ngomong ini nanti habis 100 juta atau habis 1M. Ada tukang yang ngomong kayak gitu, ada. Mereka berani ngomong kayak gini, ada. Tapi pada saat eksekusinya beda, Bapak dan Ibu nanti langsung ditinggal. Karena tidak ada SPK ini. Mereka bisa langsung main tinggal aja, nggak ada kekuatan hukum yang melindungi Bapak dan Ibu gitu. Beda dengan kontraktor yang dari awal semuanya diperencanakan dengan sangat detail, mulai desainnya seperti apa, biayanya, materialnya, itu semuanya direncanakan di awal dan detail. Akhirnya bisa tanda tangan SPK dan bisa komitmen dengan biaya yang disebutkan, dengan target dan timeline yang sesuai, kayak gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu membutuhkan ini dalam pembangunannya sehingga tidak ada yang namanya biaya bengkak atau tidak ada biaya waktu yang molor, maka gunakan kontraktor. Tapi jika Bapak dan Ibu tidak membutuhkan ini, maka gunakan tukang gitu. Oke. Nah, over budget. Jika Bapak dan Ibu tidak ada ketakutan over budget, anggaplah Bapak dan Ibu sedia 500 juta. Gak apa-apa wes, nanti kalau jadi 1M gak apa-apa gitu. Pakai tukang. Tapi jika Bapak dan Ibu pengen yang fix 500 juta, ya habisnya 500 juta, maka pakai kontraktor. Jelas ya? Karena tukang ada kelemahan dari sisi manajemen itu tadi. Berikutnya adalah besar kecilnya project. Besar kecilnya project adalah jika Bapak dan Ibu merasa project ini kecil, mungkin cuma 5 juta atau 10 juta, atau mungkin Bapak dan Ibu itu 100 juta itu juga kecil, sehingga ya wis lah, nggak masalah kalau ada apa-apa pakai tukang. Tapi jika Bapak dan Ibu ingin perlindungan hukum,
ada pelindungan hukum dalam pekerjaan, maka kontraktor. Nah, pelindungan hukum ini perlu Bapak baca pada saat tanda tangan SPK. Nanti bisa disepakati kurang lebihnya seperti apa, ada tambahan atau pengurangan, kayak gitu bisa diomongkan di SPK. Dan nanti ada yang namanya tanda tangan, materai, dan kesepakatan. Ini penting untuk diketahui. Jika Bapak dan Ibu butuh ini pakai kontraktor, jika enggak pakai tukang nggak apa-apa. Mas, terus kalau kita ngomong contoh yang bisa dikerjain tukang tuh kayak gimana? Kalau secara umum kok mending pakai kontraktor aja jika kita bangun atau renovasi? Begini, saya pakai tulis di sini ya. Pakai tukang itu jika pekerjaannya adalah pekerjaan yang satu macam dan sangat fokus. Contoh, pengecatan. Saya ingin mengecat rumah saya dengan warna hijau gitu, atau krem. Nah, ini kan jelas ya, mau ngecat dengan warna ini, pakai catnya apa, terus seluas apa, udah kasihkan tukang aja kalau hanya pengecatan. Karena selain nilainya kecil, resikonya juga nggak banyak, dan pekerjaannya bisa dilihat gitu loh. Tukangnya ngapain, tinggal ngecat aja kayak gitu. Atau las, jadi mungkin Bapak dan Ibu ada pagar, pembuatan pagar gitu ya. Pagarnya rusak sehingga butuh pengelasan. Nah, ini pakai tukang. Atau mungkin ada salah satu bagian dari rumahnya itu listriknya mati, sehingga perlu benerin listriknya. Nah, ini pakai tukang. Nah, tapi jika itu sudah menjadi rangkaian dan jadi bangunan yang perlu perencanaan mendetail, seumpama listrik itu nggak cuma sekedar memperbaiki, tapi juga mengecek arusnya di mana, penataan kabel bagaimana, terus jalur pemetaan kabel listrik, setelah itu supaya kabel itu awet, nggak cepat rusak, itu bagaimana. Nah, itu kita sarankan pakai kontraktor. Tapi gabungan dengan bangunan juga ya, nggak cuma listriknya aja ya. Nah, itu pakai kontraktor. Soalnya nanti akan didesainkan dulu jalur kabelnya itu seperti apa. Jadi nggak angger masang. Dan nanti pada saat diperbaiki, karena Bapak dan Ibu sudah punya gambar jalur kabel, jadi tahu. Karena sering banget kita dapat klien, kita ingin memperbaiki jalur kabelnya, tapi sebelumnya yang ngerjain tukang aja. Nggak ada gambar kabelnya itu letaknya di mana, penataannya bagaimana, setelah itu titik-titik yang beresiko gampang konslet di mana, nggak diketahui. Endingnya ya kita bongkar rumahnya semua, kita nggak tahu letaknya kabelnya di mana dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, itu pentingnya menggunakan kontraktor dan atau hanya mengerjakan dengan tukang. Jadi coba dipahami waktu-waktu ini. Atau Bapak dan Ibu bisa konsultasi ke kita, ini pakai tukang aja atau pakai jasanya Properti 99 ya gitu. Kita pasti ngomong kalau menurut kami ya, kami tidak bisa memberi suatu yang lebih, dan cukup dengan tukang. Kita mesti ngomong tukang aja, nggak perlu jasa kita nggak bisa ngasih nilai tambah apa-apa gitu loh untuk proyeknya Bapak dan Ibu gitu. Itu kita mesti ngomong kayak gitu. Tapi kalau kita bisa memberi nilai lebih, mending pakai kontraktor kayak gitu. Nah, oke, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu, sehingga nanti pada saat ada proyek pembangunan atau renovasi atau
servis kecil-kecil, Bapak dan Ibu bisa lebih bijak kapan menggunakan jasa kontraktor atau jasa kami, atau hanya sekedar tukang yang mungkin ada di wilayah Bapak dan Ibu semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Apabila membutuhkan jasa kami, bisa langsung mengunjungi website kami property99.id atau konsultasi ke tim marketing kami yang menghubungi Bapak dan Ibu setiap saat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.